Analisis indikator iklim global menunjukkan kondisi El Nino dengan indeks Nino 34 sebesar positif 1,24 dan Southern Oscillation Index negatif 24,9 yang berpotensi mengurangi curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi ini sejalan dengan pemantauan hari tanpa hujan di mana 11% wilayah pengamatan mengalami hari tanpa hujan kategori panjang dan 2% wilayah pengamatan dengan kategori sangat panjang. Selain itu, pada periode tanggal 28 Juni hingga 1 Juli 2026, suhu maksimum di beberapa wilayah seperti Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur masih mencapai lebih dari 35 derajat Celcius. Sobat BMKG, meski musim kemarau meluas, hujan masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia akibat pengaruh Madden-Julian Oscillation, gelombang Kelvin, gelombang Rossby ekuatorial, dan labilitas atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan. Curah hujan tertinggi tercatat di Kepulauan Riau sebesar 81 mm per hari, Kalimantan Barat 76 mm per hari, Papua Tengah 57 mm per hari, dan Sumatera Utara 54 mm per hari. Sobat BMKG, pada episode kali ini kita akan membahas musim kemarau berlanjut namun hujan masih mengiringi sejumlah wilayah Indonesia. Bersama saya Zen Putri, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, berdasarkan hasil monitoring perkembangan iklim terkini, BMKG memprediksi wilayah yang memasuki musim kemarau akan terus bertambah. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus 2026 di 369 zona musim, sedangkan pada bulan Juli terjadi di 83 zona musim, dan bulan September terjadi di 169 zona musim. Sobat BMKG, pada bulan Juli 2026, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi di sebagian Sumatera, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, sebagian kecil Sulawesi dan Maluku, serta sebagian Papua. Meski demikian, hujan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah akibat masih aktifnya gelombang Kelvin, gelombang Rossby ekuatorial, dan kombinasi Madden-Julian Oscillation dan gelombang Kelvin di beberapa wilayah Indonesia. Peluang hujan juga didukung oleh adanya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia Barat Sumatera dan Samudra Pasifik Utara Papua, serta kondisi atmosfer lokal yang masih labil di sebagian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Oleh karena itu, hujan masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan, meskipun musim kemarau terus meluas. Sobat BMKG, berdasarkan dinamika atmosfer yang telah kami sampaikan, berikut perakiraan di Indonesia selama periode tanggal 3 hingga 6 Juli 2026 yang umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Namun adanya potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Maluku serta potensi angin kencang di wilayah Aceh, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian besar Papua. Selanjutnya, cuaca di Indonesia selama periode tanggal 7 hingga 9 Juli 2026 yang umumnya didominasi oleh hujan ringan hingga hujan lebat, serta adanya potensi angin kencang di wilayah Aceh, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Kalimantan, dan sebagian besar Sulawesi.